Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang ustadzah muda bernama Aisyah. Ia bukan hanya cantik, namun juga memiliki aura yang menenangkan setiap orang yang berjumpa dengannya. Aisyah berasal dari keluarga yang religius dan baik, serta tumbuh besar di lingkungan yang membuatnya memahami kebaikan, kasih sayang, dan arti hidup yang bermakna. Tak hanya itu, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya selalu bijak dan menyejukkan. Ia menjadi panutan di lingkungannya, dicintai oleh anak-anak yang sering mendengarkan ceritanya, dan dihormati oleh para jamaah di masjid tempat ia mengajar. Namun, di tengah ketenangan hidupnya, ada hal yang membuatnya terusik. Setiap hari, Aisyah sering melihat seorang pria yang selalu duduk di ujung masjid, menunduk dengan wajah penuh kesedihan. Pria itu adalah Fahri. Sosok yang sering menjadi pembicaraan karena kebiasaannya yang buruk, peminum minuman keras, pembuat onar, dan terkenal tak segan-segan menantang siapa saja yang mengganggunya. Orang-orang selalu melihatnya dengan pandangan sinis, bahkan menganggapnya sebagai aib di lingkungan mereka. Suatu sore, saat langit mulai berubah jingga, Aisyah melihat Fahri lagi. Seperti biasa, pria itu duduk termenung di ujung masjid, dengan tatapan kosong ke arah jalanan yang mulai sepi. Tergerak oleh belas kasih, Aisyah memutuskan untuk mendekatinya. Ketika Fahri melihat Aisyah mendekat, ia terlihat kaget, bahkan sedikit gugup. Ia tak menyangka seorang ustadzah akan mendekati dirinya yang penuh dosa. Aisyah tersenyum lembut dan duduk di sebelahnya. "Apa yang membuatmu terlihat begitu sedih, Fahri?" tanyanya dengan suara pelan. Pertanyaan itu, meski sederhana, terasa begitu menusuk di hati Fahri. Ia sudah lama menanggung beban hidup yang berat, kesalahan demi kesalahan yang ia lakukan membuat dirinya tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Tanpa sadar, Fahri mulai bercerita, menceritakan masa lalu yang penuh penyesalan, rasa sepi yang membuatnya terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Hingga akhirnya ia merasa tak ada lagi tempat yang bisa menerima dirinya. Aisyah mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi atau menasehati. Ia hanya duduk dan menjadi pendengar yang baik. Keheningan di antara mereka terasa dalam, namun Aisyah tak sekalipun memalingkan pandangan atau menunjukkan rasa jijik. Setelah Fahri selesai berbicara, Aisyah hanya berkata, "Tak ada manusia yang sempurna, Fahri. Namun, setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Mungkin kau belum menemukan jalan yang tepat, tapi yakinlah, setiap langkah kecilmu akan berarti." Perkataan itu menyentuh hati Fahri. Di balik wajahnya yang garang dan hidupnya yang penuh dosa, ada rasa yang membuatnya ingin mendekat lebih dekat kepada sosok Aisyah. Keesokan harinya, Fahri kembali ke masjid, dan berharap bisa bertemu Aisyah lagi. Seperti yang ia harapkan, Aisyah ada di sana, mengajar anak-anak mengaji dengan penuh kelembutan. Kali ini, Fahri tak langsung mendekatinya, ia hanya berdiri di sudut dan menyaksikan. Melihat bagaimana anak-anak tertawa dan menyayangi Aisyah membuat Fahri merasa bahwa hidupnya jauh dari kedamaian yang ditawarkan Aisyah. Hari demi hari berlalu, Fahri dan Aisyah mulai sering bertemu. Aisyah menyambut kehadiran Fahri dengan senyum, memberikan ruang bagi Fahri untuk berbagi dan menumpahkan segala beban hatinya. Sementara itu, Fahri mulai belajar, perlahan-lahan, meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini merusak hidupnya. Setiap kali keinginan untuk kembali ke masa lalu muncul, Fahri teringat senyum Aisyah, kata-katanya yang menenangkan, dan tatapannya yang lembut. Ia tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang melihatnya dengan cara yang berbeda. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Fahri tiba-tiba datang ke rumah Aisyah. Tubuhnya basah kuyup, dan wajahnya menunjukkan rasa putus asa. "Aisyah," katanya dengan suara bergetar, mengapa kau masih peduli padaku? Padahal aku bukan siapa-siapa, penuh dosa, dan tak layak berada di dekatmu?" Aisyah terdiam sejenak. Kemudian, dengan lembut ia menjawab, Fahri, setiap orang bisa menjadi lebih baik jika mereka mau berusaha. Tuhan tak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin bertobat. Selama kau masih berjuang, selama itu pula aku akan ada di sini mendukungmu." Kata-kata itu membuat Fahri menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasakan kasih sayang yang tulus, yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Sejak malam itu,
Fahri bertekad untuk benar-benar berubah. Ia mulai sering datang ke masjid, mendengarkan ceramah, menghindari tempat-tempat yang bisa membuatnya tergelincir kembali, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, Fahri akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Aisyah. "Aku tahu, Aisyah, aku bukan pria yang sempurna. Namun kau telah mengubahku, dan membuatku menjadi orang yang lebih baik. Maukah kau menjadi pendampingku, membimbingku agar aku tak lagi tersesat?" Air mata haru membasahi wajah Aisyah. Tanpa ragu, ia mengangguk, menerima Fahri sebagai pendamping hidupnya. Mereka menikah dalam upacara sederhana namun penuh kebahagiaan, dihadiri oleh orang-orang terdekat yang menyaksikan keajaiban cinta yang mampu mengubah hati seseorang. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Fahri kini menjadi pria yang bertanggung jawab, mencintai Aisyah dengan tulus dan berusaha menjadi suami yang baik. Aisyah yang selalu setia di sisinya membuat Fahri merasa lengkap. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, dan Tuhan mengaruniai mereka 6 anak yang menggemaskan, membawa tawa dan kegembiraan di rumah mereka. Setiap hari, Fahri mengingat perjalanan hidupnya. Ia bersyukur karena cinta tulus Aisyah telah membuatnya menjadi pria yang lebih baik. Dan Aisyah, ia merasa bahagia karena cintanya telah menemukan seseorang yang layak ia cintai sepenuh hati. Bagi mereka, setiap anak yang mereka miliki adalah lambang cinta yang penuh kesabaran, perjuangan, dan kepercayaan. Fahri dan Aisyah kini hidup sebagai keluarga yang harmonis, memberikan teladan bagi anak-anak mereka. Cinta mereka tumbuh semakin dalam seiring waktu, karena mereka tahu bahwa cinta sejati tak hanya datang dari ketertarikan, tapi dari ketulusan, perjuangan, dan kesabaran yang tak pernah pudar.